Shalom saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita di program One Hope. Satu pengharapan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Luar biasa saudara. Hari ini di episode saat ini saya mau sharing tentang hal melayani Tuhan. Ya. Berapa banyak di antara kita saat ini mungkin diberikan kesempatan untuk melayani. Tapi sayangnya beberapa di antara kita terkadang kita pilih-pilih pelayanan bahwa melayani Tuhan itu harus di mimbar. Ya, kalau kita bisa ada di mimbar sana itu baru yang namanya kita melayani Tuhan. Kalau kita mungkin sebagai worship leader mereka katakan nah itulah melayani Tuhan. Kalau kita singers, kalau kita ada sebagai pemain musik, ya, kalau kita mungkin sebagai pewarta firman Tuhan, itu kita adalah bagian-bagian orang yang melayani Tuhan. Ya, sangat disayangkan saudara kalau kita merasa bahwa berbeda satu pelayanan yang diberikan kita. Kalau kita cuma menyapu di gereja, mengepel, membersihkan gereja, itu banyak orang salah berpikir bahwa itu bukan pelayanan, ya. Bahwa saya mau katakan hari-hari ini, ya, segala sesuatu yang kita lakukan, ya, di dalam kehidupan ini haruslah untuk Tuhan. Apalagi kalau misalkan kita lakukan itu di dalam gereja, kita ngepel rumah gereja, membersihkan, ya, menyapu gereja, mengatur kursi-kursi untuk beribadah, ya, mengatur segala sesuatu, kabel-kabel yang dibutuhkan untuk sound system, ya, atau untuk apapun yang dibutuhkan untuk jalannya ibadah bisa berjalan dengan baik, ya. Saudara, saya mau katakan ada satu cerita saudara yang sangat mengagumkan dan luar biasa. Kakak kami Daisy Umpel, beliau sudah tinggal di Australia sudah lama, sudah dari tahun 94 kurang lebih sampai hari ini mereka ada di Australia dan keluarga. Dan hari ini mereka bergereja di Riverview Church. Dan saat ini mereka adalah jemaat di Riverview Church. Dan kakak saya ini, ya, melayani untuk setiap orang-orang setelah ibadah. Kakak saya menyiapkan teh, kopi, ya, atau snack-snack yang ada untuk sama-sama dibagikan kepada jemaat. Jadi dia lakukan itu dengan sepenuh hati, saudara, dengan sungguh-sungguh dia bersyukur, ya. Dia lakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Dia semangat sekali, ya, memberikan teh, memberikan kopi kepada jemaat-jemaat yang mau minum teh dan kopi. Luar biasa, dia beri yang terbaik hidupnya, dia beri yang terbaik. Dia serve, dia melayani setiap jemaat dengan luar biasa, ya. Dia bisa senantiasa lakukan itu. Dia katakan bukan untuk manusia, tapi dia lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga suatu waktu saudara, ya, pada minggu yang lalu dia dipercayakan oleh gembala setempat di Riverview Church di Perth, Australia, ya, satu-satunya orang Indonesia mungkin yang diberikan kesempatan untuk melayani di altar, yaitu perjamuan kudus. Nah, saat ini sebelum kita akan menyaksikan bagaimana kakak kami senantiasa diberikan kesempatan untuk melayani, untuk memimpin jalannya perjamuan kudus, sama-sama kita mau buka firman supaya kita tahu apa yang menjadi dasar pelayanan kita untuk kita jalani hari-hari. Sama-sama kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Dikatakan begini saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Jadi saudara jelas, melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja. Dimanapun, saudara di kantor, mimbar-mimbar saudara adalah di meja kantor di mana saudara bekerja. Saudara bertemu dengan banyak orang. Di sanalah mimbar-mimbar saudara. Saudara sebagai seorang polisi, sebagai abdi negara, ya, sebagai pegawai swasta. Di tempat di mana saudara bekerjalah, itulah mimbar-mimbar saudara untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak hanya di dalam gereja, tapi dimanapun. Dan lakukan apa yang engkau lakukan hari ini dalam pekerjaanmu, bukan untuk manusia, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Ya, kita tahu posisi kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu, ayo layani Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, jangan bersungut-sungut, layanilah Dia dengan segenap hati kita. Bekerjalah dengan segenap hatimu. Lakukan tugasmu di saat pimpinan memerintah sesuatu untuk kau lakukan sesuatu. Lakukanlah yang terbaik, bukan untuk pimpinan kita, tapi lakukanlah semua itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai motivasi buat kita, siapapun kita, saat kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mari layanilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan suam-suam kuku, jangan main-main dalam pelayanan, jangan pilih-pilih pelayanan. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan lakukan apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Pekerjaan apapun itu, dalam pelayanan apapun itu, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa baca firman Tuhan dan renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupa bersaksi kemanapun kita pergi dan berada. Sampaikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus ada satu-satunya jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.